Bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin, kelawan poso telung dina ing dalem saben-saben wulan. Setiap bulannya aku dipesan untuk puasa setidaknya 3 hari. Ini biasanya dikenal dengan ayyamul bid. Tapi Abu Hurairah tidak menyebutkan ayyamul bid. Pokok sak bulan niku cara sak mangke niku Muharram, ya sak bulan Muharram niki panjenengan puasa itu setidaknya 3 hari. Terserah di mana saja. Riwayatnya tidak menyebutkan tanggal. Kalau disebutkan tanggal secara khusus, gini wow, 13, 14, 15. Ketika matahari, rembulan niku sinarnya paling terang. Pas padang bulan ya, Jawa-Jawa. Pas padang bulan. Ayyamul bid, hari-hari yang putih karena bulannya itu bersinar penuh 3 hari niku. Nah, tapi selain 3 hari, 13, 14, 15 itu tanggal berapapun, ini hitungan hijriah gitu. Tanggal berapapun itu sunnah, termasuk dalam hitungannya Abu Hurairah ini yang diwasiati Kanjeng Nabi. Sebab umat Islam itu setiap amal kebaikannya itu minimal bi asyri amsalih, dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Sehingga kalau tiap bulan itu puasa 3 hari, berarti sama saja dia puasa 30 hari. Kalau tiap bulan sudah puasa 30 hari, berarti dianggap puasa sepanjang tahun. Itu kuncinya ten mriku. Sehingga di tanggal berapa saja boleh. Loh, aku saiki wis tanggal 15 rek, aku 13 14 wingi lali durung poso ayyamul bid. Enggak masalah, ambil hari yang lain saja. Yang penting 1 bulan itu kita puasa 3 hari. Ini berdasarkan wasiate Kanjeng Nabi nangone sahabat Abu Hurairah. Yang pertama. Yang kedua, warok atayid duha. Ini yang kita bahas. Lan rong rakaat salat duha. Jadi Kanjeng Nabi niku nek memberi petunjuk, memberi tuntunan niku mesti sing gampang-gampang. Nggih. Puasa 3 hari niku kan gampang. Wong 1 bulan itu 30 hari, berarti tidak puasanya itu 27. Gak poso 27 dina, posone cuma 3 dina. Nggih enteng. Termasuk sholat duha. Kanjeng Nabi wasiatnya bukan yang 8, bukan yang 12. Itu bagi yang mau. Nggih. Tapi kalau ketika beliau memberi bimbingan, ketika beliau mengajak, itu beliau selalu membuat pesan bimbingan itu yang paling mudah. 2 rakaat duha. Abu Hurairah ojo lali nek duha salat sunnah 2 rakaat. Sehingga Abu Hurairah betul-betul melaksanakan itu. Bahasa ausoni wasiat itu berarti sesuatu yang sangat penting. Sampai diwasiatkan itu berarti sesuatu yang sangat penting. Itu yang kedua. Niki nanti kalau kita bacakan hadis-hadis tentang duha, niku hampir mayoritas itu tidak berbicara tentang rezeki. Hanya ada satu riwayat yang menunjukkan niki sing bicara tentang rezeki niku. Ya bena Adam la tu'jizni min arba'i raka'atin, 4 rakaat kalau niki gitu. Min awalin nahar akfika akhirahu. Niki yang dijadikan dasar yang panjenengan kenal bahwa nek kepingin rezeki ini lancar itu sholat duha. Hadis ini kita, tapi hadis tentang duha yang lain yang jumlahnya lebih banyak itu tidak berbicara tentang akfika. Jadi wahai anak Adam, kalian laksanakan 4 rakaat di awal siang, berarti pagi hari. Laksanakan sholat 4 rakaat di pagi hari. Nanti akhirnya
Di belakangnya setelah duha itu, aku akan mencukupi kamu, akfikan akhirahu, nyukupi ingsun ing sira akhirahu ing dalem akhire nahar. Ini yang lebih terkenal, sehingga kondang nek duha niku digawe supaya rezekine lancar. Soalnya nek urusan rezeki itu kabeh wong seneng ya. Tapi nek sekedar itu wasiatnya Rasul kepada Abu Hurairah supaya tidak meninggalkan sholat duha. Kaya ane kurang menarik, kayak anak bumbu-bumbu fulus nanti ini. Tapi nek urusan duit, urusan fulus, urusan rezeki lah, niku wong niku seneng. Mulane lebih dikenal duha niku gawe nambah rezeki. Nah, niku terus ngoten. Tapi memang ada riwayatnya satu itu. Pun. Yang ketiga, wa an utira qabla an arquda. Arqud niku raqada yarqudu. Nek ten nggen kula niku ada bahasa regut. Ten mriki enten apa bahasa? Biasane nduk ngampel, bangil niku turu niku tidur itu dibahasakan dengan regut. Nang dijal kok gak ketok regut. Regut niku nggih dari kata rokoda dadi regut. Nah, niku anarkuda saking yen to turu. Termasuk wasiat yang ketiga niku adalah supaya aku melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Nggih. Dadi sadurunge turu witir dulu. Nggih. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setiap kali beliau mau tidur niku sholat witir. Tapi kalau Umar enggak, Umar itu tidur dulu. Umar itu meletakkan witirnya nanti di ujung malam. Supaya witir itu menjadi penutup dari seluruh ibadah sunnah mulai pagi sampai malam. Jadi ngitungnya Umar niku mulai pagi sampai malam. Sehingga witir itu menjadi ibadah penutup niku ganjil. Gonge ngoten lho, dung 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 dong. Nah niku terakhir niku gong niku dinteni witir niku. Niku Umar ditaruh yang terakhir. Ketika informasi itu sampai kepada Nabi, keduanya dibenarkan. Iki Kanjeng Nabi niku mboten menungso sing angel gitu. Walaupun beliau dalam sabdanya itu an utira qabla an arqud, sebelum tidur. Sebab kalau tidur itu kadang kita tidak kontrol. Namanya orang tidur tidak sadar. Ya nek iso bangun tengah malam atau di akhir malam. Kalau tidak, moro-moro tangine subuh, malah tangine kawanan setelah subuh. Tapi kan sebelum tidur kita sudah witir. Nah, itu satu. Yang kedua, man hafadhu ala suf'atid duha ghufirat lahu dunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Ini nggih kurang terkenal. Pokoknya urusan duit kalah kabeh. Kata baginda Nabi niki riwayat Imam Tirmidzi. Kalau yang tadi riwayat Bukhari Muslim, Ausani Khalili 3 pesan Nabi tadi itu Bukhari Muslim. Yang sekarang riwayat Imam Tirmidzi tentang salat duha. Dari sahabat Abu Hurairah juga. Kata baginda Nabi, man hafadhu ala suf'atid duha ghufirat lahu dunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Siapa yang memelihara, menjaga, berarti sebisa mungkin istiqomah. Menjaga, memelihara itu berarti sebisa mungkin istiqomah. Siapa yang memelihara sholat duha yang bilangannya genap niku syuf'ah. Syuf'ah niku genap. Karena rakaatnya semuanya genap 2, 4, 6, 8. Niku genap. Kata baginda Nabi, ghufirat lahu dunubuhu. Diampuni seluruh dosanya. Ghufirat disepuro lahu kedue wong apa dunubuhu pira-pira dosane. Wa in kanat misla zabadil bahri. Meskipun dosane niku wa in kanat senajan ana apa dunubuhu iku misla zabadil bahri kelawan koyok sepadane untuke segara.
Laut itu setiap kali mengeluarkan gelombang yang menepi ke pantai, niku di ujung laut itu ada buih-buih. Meskipun tidak banyak, tapi itu selalu ada. Artinya wong urip niku gak tahu leren-leren ngelakoni dosa. Ono ae dosane, salah niku ono ae. Tapi dengan sholat duha itu semuanya habis. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosanya itu seperti buihnya lautan. Dosane ono terus, tapi terus-terusan duha, yo entek dosa niku. Lah riwayat iki kalah karo tadi itu. Kalah dengan riwayat yang tentang memberi kecukupan. Laksanakan sholat duha di pagi hari, nanti setelahnya sampai sore hari aku akan memberi kecukupan. Dan ini sing dicekel. Sampai kata kiai niku memberi pesan. Wis lakonono duha itu gak usah suwe-suwe, 2 tahun berturut-turut duha, tak jamin cukup uripmu. Wonten niku kata kiai pesan sing tentang duha. Yang diutamakan tentang kecukupan rezeki tadi itu kanjen menurut luwih seneng niku kanjen. Diwara diampuni dosane niku wong gak ketok nggih. Tapi nek dhuwit kan ketok nggih. Dhuwit niku kan kerasa. Sing disenengi sing digoleki nggih. Tapi mboten napa-napa nggih. Karena ibarat kita mau napa memulai di dalam rangka wabtaghu min fadlillah, mencari anugerah Allah. Dengan sholat duha di awal itu kita seperti koyok laporan koyok absen sadurunge njaluk rezeki dari Allah itu, sebelum kita berusaha mencari rezeki atau mencari fadlnya Allah itu, kita dahului dengan menghadap dulu kepada Allah Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rezeki. Kita menghadap dulu, lalu kita mencari ikhtiar. Iku cara urutane ngoten, akhlake ngoten sudah betul. Sudah betul. Jadi sebelum kita ikhtiar mencari rezeki, kita menghadap dulu kepada Allah, zat yang memberi rezeki. Digoleki nang ndi wong sing duwe gak diparani. Parani sik sing duwe. Nanti kita mencari kemana saja terserah. Allah memberi kecukupan. Itu nanti akan ketemu nanti insyaallah di pembahasan salat duha berikutnya. Al-Fatihah.